Saya khawatir ada ketidaksinkronan pimpinan antara penyalur kredit dan penjamin kredit. Dan ini bisa menjadi masalah serius. Saya mengatakannya di satu sisi penyaluran KUR itu jor-joran, tapi kondisi penjaminan ngos-ngosan, begitu Bapak. Kemudian untuk BPUI, untuk usulan saya menyatakan bahwa catatan untuk BPUI, IFG yang mengajukan KUR ya, PMN untuk KUR. Dalam catatan saya, KUR ini telah dilakukan pemerintah sejak 2007 sampai 2023. Mohon Bapak diberikan data tertulis kepada kami dampak real terhadap UMKM kita dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena sepanjang analisis yang saya lakukan, perekonomian Indonesia bisa pulih di dalam adanya krisis ekonomi sejak 98, 2000 maupun kemudian pada saat Covid, itu adalah karena adanya UMKM yang terus berjuang ya. Jadi bukan perusahaan-perusahaan besar, tapi data memperlihatkan berkat UMKM. Sehingga KUR bagi UMKM ini memang sangat penting. Saya mengapresiasi yang dilakukan oleh IFG melalui Askrindo dan Jamskrindo dengan beberapa catatan tadi. Mohon mengawal agar penjaminan KUR untuk UMKM ini berjalan dengan baik. Namun demikian, saya ingin mempertanyakan Pak, karena pasca Covid ini tentu ada pergeseran yang cukup dinamis dan juga kalau tidak hati-hati ini berbahaya. Rasio klaim kredit bank sedang naik, betul tidak Bapak? Mungkin saya salah. Sehingga dampaknya terhadap Askrindo dan Jamskrindo itu seperti apa? Saya sangat mengkhawatirkan terjadi gagal penjaminan. Kemudian yang ketiga mengenai imbal jasa penjaminan. Mengenai perlunya ada tarif jasa penjaminan. Apakah Bapak sudah ada analisisnya untuk bisa kita juga sampaikan, didorong kepada Kementerian BUMN agar ada tarif jasa penjaminan? Perlukah ada penyesuaian? Bagaimana skema penentuan imbal jasa penjaminan? Siapa yang menentukan IJP dan prosesnya seperti apa antar penyalur KUR dan penjamin KUR? Dari hasil riset sementara saya Pak, 2 tahun lalu ada wacana pemerintah mengkaji ulang besaran IJP seiring dengan potensi memburuknya portfolio restrukturisasi KUR. Saat itu tingkat IJP kredit usaha rakyat pada PT Askrindo dan PT Jamskrindo sebesar 1,175%. Mohon koreksi kalau saya salah. Dan ini dinilai belum sesuai dengan risiko yang menyertai. IJP KUR sebesar 1,75% belum cocok jika dihadapkan dengan adanya peningkatan combined ratio KUR akibat COVID-19. Menurut saya tidak tahu analisis IFG seperti apa. Nah, saya khawatir ada ketidaksinkronan pimpinan antara penyalur kredit dan penjamin kredit. Dan ini bisa menjadi masalah serius. Saya mengatakannya di satu sisi penyaluran KUR itu jor-joran, tapi kondisi penjaminan ngos-ngosan, begitu Bapak. Itu catatan saya.